Kerusakan sifat fisik dan morfologi tanah pasca tambang terjadi karena berbagai faktor, seperti penggalian tanah, perubahan topografi, dan penguraian sisa organik. Pada observasi kami di lahan pasca tambang di Arjangkang, Kecamatan Merawang, Bangka Barat, kerusakan fisik pasca tambang meliputi vegetasi, jenis tanah, dan pengelolaan tanah. Yang pertama, vegetasi. Kegiatan tambang timah, vegetasi alami, dan habitat satwa liar berkurang. Yang kedua, jenis tanah. Lahan pasca tambang timah didominasi oleh hamparan tailing, overabundant, dan kolong. Tailing timah mempunyai karakteristik fisika dan kimia, serta kondisi iklim mikro yang jelek. Ketiga, pengelolaan tanah. Kegiatan tambang berdampak secara nyata terhadap lingkungan hidup, termasuk gangguan terhadap vegetasi, hewan, dan tanah yang ada, serta ekosistem alami. Dampak kehilangan vegetasi dan degradasi lahan secara potensial dapat menyebabkan erosi tanah, kerusakan sifat kimia tanah. Kerusakan sifat kimia tanah pasca tambang timah di Pulau Bangka Belitung terjadi karena kegiatan penambangan yang signifikan menurunkan kualitas lahan dan lingkungan. Pencemaran logam berat seperti timbal yang terjadi akibat penambangan timah tanpa izin di Arjangkang, Kabupaten Bangka, mengakibatkan perubahan sifat kimia tanah. Kadar logam yang tinggi yang menyebabkan semua sifat kimia tanah yang hidup di area tambang hanyalah tanaman yang dapat beradaptasi atau yang tahan terhadap sifat kimia tersebut, yang membuat tanaman alami di lokasi tambang berkurang. Struktur vegetasi, kelompok organisme dan habitat. Struktur vegetasi kelompok organisme dan habitat pasca tambang timah di Arjangkang telah mengalami perubahan yang signifikan akibat kegiatan penambangan timah sebagai berikut. 1. Struktur vegetasi. Penambangan timah di Arjangkang telah menyebabkan perubahan sifat fisik dan kimia tanah yang mengganggu vegetasi alami. Lahan pasca tambang timah didominasi oleh hamparan tailing, overabundant, dan kolong, serta mengalami kesuburan yang rendah. Untuk memanfaatkan kembali lahan pasca tambang, perlu dilakukan reklamasi dan rehabilitasi, seperti penanaman dengan tanaman hortikultura dan tanaman pangan, pemukiman, dan alternatif komoditi. 2. Kelompok organisme, bahwa keberagaman makrofauna tanah di tanah lahan pasca tambang berubah signifikan. Indeks keberagaman, kemerataan, dominasi, koefisien kesamaan komunitas, dan parlemen lingkungan di hutan dan lahan pasca tambang timah menunjukkan perubahan yang signifikan. 3. Habitat. Dampak kegiatan penambangan timah adalah terbentuknya lahan yang terganggu, rusaknya bentang alam dan habitat alami, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta kesuburan tanah yang rendah. Perubahan iklim mikro. Perubahan iklim mikro yang terjadi setelah pasca tambang ada beberapa dampak yang terjadi. 1. Peningkatan suhu. Kegiatan penambangan dapat menyebabkan perubahan dalam permukaan. Penambangan yang intensif seringkali menghilangkan vegetasi dan tanah yang mengandung air, yang dapat meningkatkan penyerapan panas oleh permukaan tanah dan menyebabkan peningkatan suhu mikro di sekitar area tambang. Yang kedua, perubahan pola hujan. Penambangan dapat mengganggu pola alir air permukaan dan subpermukaan, yang akan dapat mempengaruhi pola hujan lokal. Penurunan vegetasi dan perubahan topografi akibat penambangan juga dapat mempengaruhi siklus hidrologi dan distribusi hujan di sekitar area tambang. Yang ketiga, pencemaran udara. Kegiatan tambang seringkali menghasilkan debu, gas, dan partikel lain yang dapat mencemari udara di sekitarnya. Pencemaran udara ini dapat mempengaruhi kualitas udara mikro di sekitar area tambang dan mempengaruhi kesehatan manusia serta ekosistem lokal. Yang keempat, perubahan ekosistem. Penghilangan vegetasi dan perusakan habitat alami oleh penambangan dapat mengubah ekosistem lokal secara signifikan.
Ini bisa menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, mengganggu rantai makanan, dan mengurangi kapasitas lingkungan untuk menyerap karbon dioksida yang dapat memperburuk masalah perubahan iklim secara keseluruhan.